Slide pertama untuk pertemuan pertama ini adalah tentang vektor dan skalar ya. Sudah terbaca di sana bahwa definisi vektor ya, penulisan vektor, dan ini nanti ada dibaca juga, ada dua lembar dari buku, dan sebaiknya kalian punya buku itu ya. Bisa dibeli di Topet atau langsung ke Koperasi Unindra di Gedong ya. Nah, di halaman pertama itu, untuk slide pertama, di halaman pertama di buku ya, itu penjelasan tentang vektor ya, tentang penulisan vektor. Nah, vektor-vektor itu penulisannya bisa ditebalkan atau huruf dikasih garis bawah, garis atas, atau panah bawah atau panah bawah. Itu penulisannya ya, notasinya. Nah, kalau ada vektor AB, AB-nya ditulis pakai ada panah di atas. Nah, A itu adalah disebut titik pangkal atau titik asal. B disebut titik ujung atau titik tujuan. Nah, AB kan mempunyai panjang tuh. Vektor AB panjangnya dinotasikan seperti harga mutlak AB. Nah, ada mahasiswa yang sudah nanya, kenapa harus jadi harga mutlak? Tidak, bukan harga mutlak. Itu notasi untuk panjang vektor. Dan ingat, panjang vektor juga disebut besar vektor atau norma vektor ya. Jadi panjang vektor, besar vektor itu sama juga dengan norma vektor. Notasinya seperti harga mutlak ya. Jadi norma AB, norma vektor AB jadi seperti harga mutlak AB, yaitu sudah ada yang nanya, Japri kok jadi harga mutlak? Kenapa? Bukan. Itu bukan harga mutlak ya. Saya ingatkan di sini. Itu notasi untuk panjang vektor atau besar vektor atau norma vektor. Nah, jika ada vektor A, ada juga vektor yang berlawanan dari A itu. Ingat, vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah ya. Nah, jika ada vektor A, arahnya misalnya arahnya ke kanan atas gitu ya, maka berarti ada vektor min A, lawan yang berlawanan arah, jadi ditulis min A. Jadi ada vektor yang berlawanan arah dengan A disebut vektor min A. Itu ya, itu di slide pertama. Lanjut ya ke sifat-sifat geometrik. Dua buah vektor A, vektor B, itu boleh dikatakan sama kalau memiliki besar dan arah yang sama. Jadi besar dan arah yang sama itu dimanapun titik awalnya, kalau besar dan arahnya sama, itu dua vektor dikatakan sama. Ingat besar tadi apa? Besar itu adalah panjang vektor ya. Seperti pada slide di situ ada dua buah vektor A dan B ya. Vektor AB itu panjangnya dibuat sama, arahnya sama, maka boleh dikatakan bahwa vektor A dan vektor B itu adalah dua buah vektor yang sama. Untuk di foto yang diberikan itu yang di halaman 2. Maka sebaiknya saya bilang tadi punya bukunya ya, bisa beli di Topet atau langsung di koperasi. Nah, untuk sifat geometrik berikutnya tadi di depan sudah juga dikatakan ada vektor A, berarti ada juga sebuah vektor lain yaitu vektor min A yang panjangnya sama dengan vektor A tapi berlawanan arahnya, itu disebut vektor min A. Itu dia sifat-sifat geometrik pada vektor ya. Ya, lanjut pada operasi pada vektor. Itu diawali dengan penjumlahan vektor
secara geometri ya. Operasi pada vektor itu di sini dibuat dulu operasi secara geometri. Nah, yang pertama penjumlahan vektor secara geometri. Ada dua metode di sini. Metode segitiga itu yang pertama. Yang kedua, metode jajar genjang. Sesuai dengan namanya, metode segitiga berarti seperti sebuah segitiga. Nanti metode jajar genjang seperti sebuah bangun jajar genjang. Nah, kita mulai dulu dengan metode segitiga. Metode segitiga itu kalian bisa baca di halaman 3. Resultan dari dua buah vektor A dan B itu adalah sebuah vektor C. Vektor C-nya apa? Itu terbentuk yaitu dengan meletakkan titik awal vektor B. Ingat tadi vektor AB, A titik awal, B titik ujung. Nah, di sini penjumlahannya itu dibuat vektornya vektor A kecil, vektor B kecil. Jadi kita mempunyai dua buah vektor, lihat di gambar, vektor A dan vektor B. Nah, vektor C sebagai resultan A dan B itu adalah sebuah vektor yang didapatkan dari dengan meletakkan titik awal vektor B di ujung titik akhir vektor A. Lihat di sana di gambar yang ada itu. Ingat vektor A kalau saya dipindahkan itu ya. Kalau kita buat arahnya sama dan panjangnya sama itu mewakili vektor A. Nah, vektor A sudah dipindahkan, kemudian B pindahkan juga. Pemindahkannya titik awal vektor B diletakkan di ujung vektor A. Maka resultannya adalah titik awal vektor A ke ujung vektor B. Oke, itu ya. Itu kalau resultan dua vektor. Nah, bagaimana dengan resultan A plus B plus C? Nah, sama seperti tadi. B, titik awal B diletakkan di ujung A. Kemudian C-nya, titik awal C diletakkan di ujung B. Nah, di situ di halaman 3 itu ada penjumlahan vektor A, B, C, D. Jadi vektor B titik awalnya diletakkan di ujung vektor A. Vektor C titik awalnya diletakkan di ujung vektor B. Vektor D titik awalnya diletakkan di ujung vektor C. Maka resultan A plus B plus C plus D adalah titik awal vektor A ke ujung titik akhir vektor D. Itulah resultan A plus B plus C plus D. Begitu seterusnya. Misalnya sampai E, F dan seterusnya itu selalu seperti itu ya. Itu penjumlahan metode segitiga. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi dengan penjumlahan secara metode jajar genjang ya. Metode jajar genjang itu caranya berbeda dengan metode segitiga. Resultan A plus B yaitu dengan cara lihat di halaman 4, vektor A plus B itu dijumlahkan. Nah, caranya adalah vektor A kita pindahkan dulu. Ingat, dengan memindahkan dengan panjang dan arah yang sama berarti itu vektor A-nya sama ya. Nah, vektor A dipindahkan, vektor B dipindahkan juga. Tetapi vektor B itu titik pangkal atau titik awalnya sama-sama ditemukan di titik awal vektor A. Itu lihat ya. Nah, kemudian kita buat garis yang sejajar A dan sejajar B. Sehingga membentuk sebuah jajar genjang kan itu. Maka resultan A plus B dengan metode jajar genjang ini adalah titik pertemuan A dan B tadi, titik awalnya tadi ke ujung garis putus-putus yang disambungkan tadi. Nah, itulah penjumlahan atau resultan dari A plus B untuk dua buah vektor A dan B. Nah, bayangkan kalau dengan metode jajar genjang kita menjumlahkan A plus B plus C plus D dan seterusnya.
Kalau tadi dengan metode segitiga kan kita tinggal menyambungkan titik awal ke titik ujung, titik awal ke titik ujung, dan seterusnya. Tetapi dengan metode jajar genjang, misalnya nih A plus B plus C, berarti kita membuat jajar genjang dulu untuk A plus B. Sudah didapatkan A plus B hasilnya, artinya C kita letakkan pula pangkalnya atau awalnya di awal dari A dan B tadi. Nah, maka dibuat lagi sebuah jajar genjang baru, dibuat lagi resultannya. Misalnya lagi ditambah D. Artinya metode segitiga tadi itu merupakan penyederhanaan dari metode jajar genjang. Oke ya. Itu kita stop dulu untuk operasi secara geometri. Penjumlahan vektor secara aljabar itu dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Misalnya nih, ada vektor A. Vektor A itu vektornya komponennya A1, A2 sampai AN. Dan vektor B, komponennya B1, B2 sampai Bn. Maka jumlah vektor A dan vektor B, notasinya A plus B ya, itu adalah menjumlahkan komponen-komponen A dan B tadi. Jadi A plus B adalah komponennya A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3 sampai AN tambah Bn. Itu penjumlahan vektor secara aljabar ya. Nah, contohnya di sana di halaman 4 di slide juga ada di situ ya, bahwa ada dua buah vektor A dan B. Vektor A-nya adalah vektor di R3 ya, 1, 2, 3. Komponennya 3 berarti itu di R3. Ada vektor B, 0, 7, 4. Nah, maka hasil dari A plus B adalah 1 tambah 0, 2 tambah 7, min 3 tambah 4. Hasilnya adalah 191. Itu tadi penjumlahan vektor secara aljabar. Nah, sekarang penggunaan vektor secara geometri di halaman 5 tadi, di slide-nya masih slide yang sama ya. Ingat tadi kalau vektor B lawannya yang berlawan arah adalah vektor min B. Nah, vektor A dikurang vektor B itu sama dengan penjumlahan vektor A ditambah min vektor B, min B ya. Artinya secara geometri ada sebuah vektor A, ada sebuah vektor B. Maka A min B kita buat dulu A plus min B. Nah, min B-nya itu adalah lawan dari B. Nah, itu diletakkan min B, diletakkan di pangkalnya, diletakkan di ujung A ya. Maka A plus B, A min B adalah awal vektor A, titik awal vektor A ke ujung vektor min B ya. Nah, sekarang pengurangan vektor secara aljabar sama juga seperti tadi, komponennya dikurangkan. Itu ada contohnya. Vektor A 1, 2, 3 sama ya seperti contoh tadi. Vektor B-nya 0, 7, 4 yaitu di R3. Maka A, vektor A dikurang vektor B itu adalah 1 kurang 0, 2 kurang 7, min 3 kurang 4. Maka A min B adalah vektornya adalah 1, min 5, min 7. Lanjut masih kepada operasi pada vektor. Perkalian vektor dengan skalar ya. Ada sebuah vektor A, ada sebuah skalar K. Maka vektor K kali A yaitu sebuah vektor baru yang memiliki panjang atau besar K kali besar A. Nah, arahnya tergantung pada K si skalar tadi. Kalau K-nya positif, maka arah vektor A dan arah KA itu sama. Tapi kalau K-nya negatif, arahnya berlawanan. Ingat,
besar atau panjangnya adalah K kali, ya. K kali vektor A itu, ya. Nah, coba lihat contoh di sana. Ingat kalau K-nya 0 berarti K0 adalah vektor 0. Nah, di sana ada vektor A, ya. Vektor A, maka vektor 3A adalah sebuah vektor yang panjang atau besarnya 3 kali panjang A tadi. Itu diperkirakan, ya, kira-kira 3 kalinya itu. Maka karena 3-nya itu positif, arahnya sama dengan vektor A. Nah, kemudian di sana ada juga tuh vektor C. Vektor C, maka min 3C adalah 3 kali C panjangnya, ya. Tapi ingat, karena 3-nya negatif, itu K-nya negatif berarti, ya, maka arahnya berlawanan. Nah, secara aljabar, kalau ada vektor A, komponennya A1, A2, A3, ada K skalar, maka vektor KA adalah sebuah vektor yang komponennya adalah K kali A1, K kali A2, K kali A3. Ya, itu untuk operasi pada vektor secara geometri dan secara aljabar. Oke. Untuk vektor di R2 yaitu untuk dimensi 2, ya. Ada sudah dikirim, ada fotonya tadi, gambar kalau di buku di halaman 6 itu, ya. Ada sebuah titik A yang koordinatnya A1, A2. Ingat A1, A2 kecil, ya. A1, A2, A1 itu untuk absis, A2 koordinat. Perhatikan di sana bahwa titik A itu X-nya adalah A1, Y-nya A2, ya. Nah, itu vektor A, OA, itu disebut vektor posisi dari titik A, OA. O apa? Titik pangkal atau titik asal koordinat, ya. Jadi ada sebuah titik A yang koordinatnya A1, A2, maka OA itu adalah disebut vektor posisi titik A. Dan biasa ditulis A saja. Jadi misalnya titik itu P, vektor posisinya OP atau P. Ingat, A kecil atau P kecil, ya. Penulisan vektor A atau vektor OA, vektor posisi titik A itu, lihat di sana, bisa ke samping A1, A2 atau ke bawah A1, A2. Ingat, A1, A2 adalah elemen dari bilangan real. Panjang vektor A, ingat panjang tadi apa adalah besar vektor atau norma vektor. Di gambar itu lihat dengan Pitagoras, yang Pitagoras, ya, cari itu panjang OA. Pitagoras masih ingat, ya. Nah, akar dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat, panjang sisi miring adalah kuadrat dari komponen-komponen X dan Y-nya, atau di sana sisi-sisi siku-sikunya, yaitu kan OA ke proyeksi yang di X itu saya tidak buat hurufnya, titiknya, anggap saja di proyeksi di X itu adalah B, misalnya OAB adalah siku-siku di B, kan. Maka dengan Pitagoras, panjang OA sama dengan OB, OA kuadrat, ya, OA kuadrat sama dengan OB kuadrat tambah AB kuadrat. Nah, OB itu adalah A1, AB-nya adalah A2. Maka A kuadrat sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat, atau panjang vektor A atau OA itu adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Nah, nanti ini analog, ya. Kalau vektornya itu misalnya R3, di R3 sekalian nanti dijelaskan, ya, A1, A2, A3, maka panjang vektornya adalah
akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Jadi di R berapapun maka panjang vektor, besar vektor atau norma vektor itu adalah akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Nah, di sana lihat ada sumbu X, maka vektor satuan searah sumbu X itu disebut I topi ya tulisannya. Kemudian vektor satuan searah sumbu Y yaitu J topi. Sesuai dengan namanya, panjang vektor satuan adalah 1. Sesuai dengan namanya ya, panjang vektor satuan adalah 1. Dan itu untuk di R2 ya. Nah, dan vektor dari sebuah vektor posisi dari sebuah titik. Bagaimana kalau di R2 itu ada dua buah titik P dan Q ya. Nah, vektor PQ itu sudah ada penjelasan di gambar itu adalah vektor PQ. Kita buat dulu, P-nya adalah P titik P1 P2, maka OP vektor posisi P. Kemudian titik Q, OQ adalah vektor posisi titik Q. Nah, yang akan kita cari adalah vektor PQ. Lihat di gambar sana bahwa proyeksinya ke X itu panjangnya adalah sesuai dengan Q tadi adalah Q1, Q2 adalah Q2 di situ ya. Kemudian vektor P-nya juga itu ada posisi vektor posisinya. Maka untuk yang sudah ada tanda-tanda biru di situ ya, garis-garis biru, maka vektor PQ-nya adalah komponen-komponen dari Q2 kurang P2, kemudian Q1 kurang P1. Komponennya adalah X dulu ya. X dulu yaitu Q1 kurang P1, Q2 kurang P2. Nah, itu kalau PQ-nya adalah dua buah titik di R2. Jadi PQ, P-nya titik P1, P2, Q-nya titik Q1, Q2, maka vektor PQ adalah sebuah vektor yang komponennya Q1 dikurang P1, Q2 kurang P2. Nah, kemudian itu nanti analog dengan di R berapapun, R3, R4, R6, dan Rn ya. Yang jelas kalau vektornya terdiri dari dua titik di R berapapun, maka vektor PQ misalnya P-nya di R3, Q-nya di R3, jadi maka dikurangin masing-masing komponennya. Jadi misalnya P-nya P1, P2, P3, Q-nya Q1, Q2, Q3, maka vektor PQ adalah Q1 kurang P1, Q2 kurang P2, Q3 kurang P3. Itu analog sampai Rn ya, nanti ada penjelasannya. Nah, untuk contoh-contoh ada juga di sana. Di slide yang ada untuk dua titik, ada titik A, titik A-nya 1, 2, titik B-nya 3, 5. Maka vektor AB-nya adalah 3 kurang 1, 5 kurang 2. Ya itu. Oke, kita lanjutkan nanti sebentar lagi setelah slide ini selesai ya. Contoh di sana ada sebuah titik P, yaitu P 2,3, X-nya 2, Y-nya 3 ya. Vektor posisi titik P adalah 2, 3, atau tulis ke samping, tulis ke bawah ya. Maka panjang vektor P, vektor posisinya UP ya, adalah akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu akar 13. Itu panjang vektor di R2 tadi yang titik P-nya adalah 2,3. Nah, berikutnya tadi sudah saya singgung sedikit ya. Tadi di R2 dan R3 analog kata saya tadi kan. Analog yaitu untuk di dimensi N. Tuh, ada titik A, dimensi N, A1 sampai N. Maka panjang vektor posisi OA adalah kuadrat akar dari jumlah kuadrat komponen-komponennya. Kalau
titik awal P-nya P1 sampai Pn, Q-nya Q1, Qn di dimensi N, maka panjang PQ atau besar PQ, ingat notasinya seperti harga mutlak, adalah akar dari Q1 kurang P1 kuadrat, Q2 kurang P2 kuadrat, dan seterusnya. Itulah yang saya bilang tadi analog. Lanjut ke vektor di R3 secara khusus. Itu bedanya di R3 tadi, di R2 tadi di sumbu X vektor satuannya I topi, sumbu Y vektor satuannya J. Nah di R3 ada Z kan, itu vektor satuannya K, jadi IJK untuk R3 ya. Itu nah sama aja seperti saya bilang tadi, analog R3 dari R2 penjelasan tadi, pengurangan dan sebagainya ya. Yo, ada yang ketinggalan sedikit tadi, vektor satuan dari sebuah vektor. Vektor satuan, jadi notasinya E dikasih garis di atasnya, itu adalah vektor A dibagi panjang vektor A ya. Vektor A-nya misalnya vektornya A1, A2, A3. Di panjang vektornya cari dulu, maka vektor satuannya adalah A dibagi panjang vektor itu ya. Nah, di sana juga sudah ada di foto terakhir halaman 10 tentang vektor satuan, penjumlahan, pengurangan ya. Jadi bisa pakai I, bisa pakai J dan K, atau pakai A, B, C, A1, A2, A3 saja penulisannya itu ya. Coba lihat tuh vektor A yang di R3 A1, A2, A3 penulisannya bisa A1I plus A2J plus A3K, atau A1X plus A2X plus A1X A2Y plus A3Z itu ya. Nah penjumlahan yang kita jumlahkan adalah A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Pengurangan A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3 itu di R3. Tadi di halaman sebelumnya sudah ada analog untuk Rn. Jadi misalnya sampai A5, jadi B5. Jadi A1 tambah B1, A2 tambah B2 sampai A5 tambah B5. Pengurangan juga seperti itu. Nah, kalian bisa lihat sifat-sifat aljabar vektornya ya. Itu ada sifat-sifat aljabar vektor. Nanti akan terpakai pada saat kita operasi secara aljabar untuk beberapa operasi vektornya ya nanti ya. Nah, itulah untuk tatap muka atau temuan pertama ini ya. Oke, silakan disimak ya.